Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di antara bentuk amanah yang paling agung yang wajib untuk diperhatikan oleh setiap hamba adalah kewajiban yang terkait dengan anak-anaknya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمات أخواتي في الله rahimani wa rahimakunallahu ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Di kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-7 dari bulan Muharram di tahun 1447 Hijriah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu amal ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang menjadi hajat setiap muslim dan muslimah, yaitu ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hajatul abdi ilal ilmi a'zam min hajatihi ila ta'ami wasyarab. Hajat seorang hamba terhadap ilmu jauh lebih besar daripada hajatnya terhadap makanan dan minuman.
lianna hajatahu ila ta'ami wasyarab yakfi fil yaumi marratan aw marratain. Karena hajat seseorang terhadap makan dan minum dalam sehari cukup sekali dua kali. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Sedangkan hajat seorang hamba terhadap ilmu sejumlah hembusan nafasnya. Maka di antara nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat diberikan keistiqamahan di atas jalan-jalan ilmu syar'i, dimudahkan di dalam melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu, baik dalam rangka ta'allum, mempelajari ilmu, ataupun ta'lim, mengajarkan ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menjadi pembuka pintu-pintu kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaih, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Akhwati fillah, a'azzakunallah. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas risalah sifat az-zawjah as-salihah, atau karakteristik istri yang salihah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu tabaraka wa ta'ala. Kita masih melanjutkan poin bahwasannya di antara sifat seorang istri yang salihah adalah istri yang pandai memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang suami dengan cara berusaha untuk menampilkan penampilan yang terbaik di hadapan suaminya. Ini di antara karakter seorang istri yang salihah. Seorang istri yang berusaha untuk tampil yang terbaik di hadapan suaminya. Seorang istri yang berusaha untuk menggembirakan hati suaminya dengan penampilan terbaiknya. Ya. Maka jangan sampai seorang muslimah dia pandai bersolek di hadapan orang di luar rumahnya, namun ketika dia di hadapan suaminya dia tampil apa adanya. Hendaknya seorang istri, seorang muslimah yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk memberikan penampilan terbaiknya di hadapan suaminya. Dan ini yang dituntunkan oleh syariat kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis mengatakan di antara tanda kebodohan seorang wanita adalah ketika dia mampu menampilkan penampilan terbaiknya di hadapan khalayak di luar rumahnya,
namun dia tidak mampu menampilkan penampilan terbaiknya di hadapan suaminya. Ini bukan sifat atau karakter seorang istri yang salihah. Kata beliau, idhafatan ila ma takunu alaihi kathirun minan nisa min adami at-tawa'iyyati wal istijabah wa kathrati at-tabarrum wat tasakhkhud wat tashakki bima tuwajihu bihi az-zawja wa bima tuwajihu bihi ghairahu. Ditambah lagi, terkadang kebanyakan kondisi para wanita menampakkan ketidaktaatannya kepada suaminya. Banyak mengeluh di hadapan suaminya, seringkali menampakkan perkara-perkara yang tidak diharapkan oleh suaminya. Banyak keluh kesah di hadapan seorang suami, kurang sabar di dalam bermuamalah bersama suaminya. Fatajdibu li baitiha hayatan ta'isatan wa hayatan nakidatan wa hayatan mufakkikatan wa takunu hiyal jinayah ala nafsiha. Sehingga yang ada sikap sang wanita tersebut mendatangkan kehidupan yang buruk di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan ini termasuk jinayah, satu keburukan atas dirinya sendiri. Ketika seorang wanita seringkali mengeluh di hadapan suaminya dalam perkara-perkara yang semestinya dia bersabar, dalam hal-hal yang semestinya dia bisa bersabar, maka justru hal itu akan mendatangkan keburukan kepada dirinya sendiri. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih muslimin, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, min hadis Jabir radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan." yakni la yufaji'uhum fil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan himbauan kepada para suami setelah mereka pulang dari perjalanan yang jauh, setelah sekian lama keluar dari rumahnya untuk hajatnya, untuk keperluannya, dan dia harus masuk ke dalam rumahnya di malam hari. Kata Nabi yang mulia, apabila salah seorang di antara kalian datang ke rumahnya di malam hari, maka janganlah dia mendatangi istrinya secara tiba-tiba, secara langsung. Yani jangan dia menggauli istrinya secara tiba-tiba di malam tersebut. Limadha? Kenapa demikian? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau para suami, para laki-laki pada masa itu ketika datang di rumahnya pada malam hari setelah safar sekian lama, kemudian pulang ke rumahnya di malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada para suami agar jangan mendatangi istrinya di malam tersebut secara tiba-tiba. Apa alasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tastahiddal maghibah
wa tamtashita asy-sya'itha. Sampai sang istri tersebut membersihkan badannya, ya. Istihdad, ya, sampai dia melakukan istihdad, yakni membersihkan, ya, bulu kemaluannya, kemudian merapihkan, ya, rambutnya, ya, sampai istrinya berbenah, ya, sampai istrinya, ya, bersih-bersih, dia mandi dan seterusnya. Kata penulis, wa hadza fihi laftatun karimatun lil mar'ati. Dalam hadis di atas terdapat isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kaum wanita, bagi para istri. Wa huwa annahu yanbaghi an talqa zawjaha bi kamali nadhafatiha wa husni hay'atiha wa jamali isti'dadiha. Pada hadis di atas, ya, terdapat faidah yang sangat besar, di mana ketika seorang wanita, ya, dikabarkan akan kedatangan suaminya, secara khusus ketika suami, ya, sudah sekian lama, ya, tidak pulang ke rumah karena hajatnya, karena kebutuhannya, ya, setelah safar sekian lama, maka hendaknya seorang wanita berusaha untuk menemui suaminya dengan penampilan terbaiknya, kebersihan fisiknya, ya. Hendaknya seorang wanita menampakkan penampilan terbaik, bersiap di dalam menyambut suaminya. Wala siyama idza kana qadima min ghaibatin aw min safarin. Terlebih, kata penulis, kalau seandainya sang suami sudah sekian lama, ya, meninggalkan rumahnya karena safar, karena hajatnya. Ketika, ya, seorang istri mendapatkan kabar akan kepulangan suaminya, maka hendaknya dia bersiap diri di dalam menyambut sang suami tersebut dengan penampilan terbaiknya. Ini sunnah yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimat, kepada para istri. Fahadha amrun yatatallabu minha isti'dadan wa tahayyuan hatta fi tartibil baiti wa tahyiatihi. Maka hal ini menuntut, ya, dari seorang wanita untuk bersiap diri, mempersiapkan diri, merapihkan rumahnya, ya, memperbaiki, ya, kondisi fisiknya. Ketika dikabarkan kepada dia akan kedatangan suaminya, maka bersiap diri, membersihkan fisiknya, ya, kemudian merapihkan rumahnya demi menyambut sang suami tersebut. Ini sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada setiap istri, kepada setiap muslimah. Kama jaa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana juga diisyaratkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari safarnya. Setelah, ya, sekian lama Nabi safar, Nabi pulang ke rumahnya. Nabi pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad satartu biqiramin li ala sahwatin li fiha tamathil. Maka aku, ya, menutup rak atau lemari yang di sana ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya, aku tutup dengan kain, di mana kain tersebut terdapat, ya, gambar makhluk yang bernyawa. Ya, maksudnya Aisyah menutup adalah untuk merapihkan rumahnya.
menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirapihkan, ya, kemudian hal-hal yang kelihatannya tidak rapi maka ditutup dengan kain. Ini yang dicontohkan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam menyambut kedatangan suami beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kain tersebut yang di sana terdapat gambar makhluk yang bernyawa, Nabi mengambilnya. Ya, Nabi cabut kain tersebut. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni menggambar makhluk yang bernyawa. Berusaha untuk menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa sehingga dia menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qalat, kata Aisyah, faja'alnahu wisadatan aw wisadataini. Maka kemudian kain tersebut dijadikan untuk bantalan. Tidak ditampakkan di dalam rumah tapi dijadikan sebagai bantalan. Dijadikan sebagai bantalan, tempat untuk duduk atau tempat untuk ditiduri. Kata penulis, limadza wada'at hadzal qiram ay as-sitar. Pertanyaannya, kenapa Aisyah radhiyallahu anha meletakkan gorden tersebut atau penutup tersebut? Li'annaha aradat idza dakhala sallallahu alaihi wasallam ilal bait yajidu fihi syai'an min at-tahsini aw at-tahyi'ati fil baiti nafsihi wa fil mar'ati nafsiha. Jawabannya, kata penulis, karena Aisyah menginginkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, beliau mendapatkan rumah yang rapi, rumah yang bersih, sehingga memasukkan kegembiraan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau meletakkan qiram atau gorden atau penutup tersebut, tujuannya untuk memperindah kondisi rumah, agar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, beliau mendapatkan kondisi rumah yang lebih nyaman. Fanastafidu min hadzal hadits faidatan wa hiya anna al-mar'ata yanbaghi an tuhayyi al-baita wa turattibahu wa an tuhsina i'dadahu wa tahyi'atahu. Dari hadis di atas kita mengambil satu faidah, bahwasannya seorang wanita muslimah hendaknya berusaha untuk merapihkan rumahnya. Hendaknya seorang wanita muslimah, seorang istri yang salihah, berusaha untuk merapihkan rumahnya, membersihkan rumahnya, sehingga ketika suami masuk ke dalam rumahnya, suami mendapatkan rasa nyaman di dalam rumah tersebut. Jangan sampai ketika suami datang rumah berantakan. Gak dia pedulikan kerapihan rumahnya, gak dia pedulikan kebersihan rumahnya. Jangan seperti itu. Hendaknya seorang wanita muslimah, ketika dia tahu akan kedatangan suaminya, berbenah diri di dalam rumahnya, membersihkan rumahnya, merapihkan rumahnya, agar ketika suami masuk ke dalam rumah, maka suami mendapatkan sakinah, ketenangan di dalam rumah tersebut. Setelah sekian lama suami di luar rumah dan mungkin mendapatkan hal-hal yang kurang nyaman di luar rumahnya, maka dibuat nyaman, dibuat senyaman mungkin sang suami tersebut dengan kondisi rumah yang baik.
Kama yanbaghi laha i'dada nafsiha al-i'dad at-tam al-kamila wa tuhsin istiqbala zawjiha. Demikian pula, ya, hendaknya seorang wanita mempersiapkan dirinya, ya, dengan penampilan terbaiknya setelah dia merapihkan rumahnya, membersihkan rumahnya. Yang kedua, dia berusaha untuk memberikan penampilan terbaiknya di hadapan suaminya. Rumahnya bersih, rumahnya nyaman. Sang istri juga demikian, ya, menampilkan penampilan terbaiknya dan berusaha untuk menyambut dengan hangat kedatangan suaminya. Fahadhihi kulluha minas sifatil lati ja'at fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati waz zaujati salihah. Kata penulis, ya, ini semua adalah di antara karakter, di antara sifat seorang wanita atau seorang istri yang salihah yang dituntunkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhwati fillah azakunallah, sunnah itu bukan hanya sebatas penampilan luar kita ketika kita di luar rumah, ya, tapi di antara sunnah juga adalah apa yang kita upayakan di dalam rumah kita. Membersihkan rumah bagi kaum wanita, merapihkan kondisi rumah bagi seorang, ya, istri, kemudian menyambut suami dengan penampilan terbaiknya, menyambut suami dengan hangat di dalam rumahnya. Ini pun sunnah. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah bukan hanya di luar rumah, ya, kita menutup aurat kita di luar rumah kita, bukan hanya itu. Tapi di antara sunnah adalah ketika seorang wanita, ketika seorang istri berusaha untuk menjadi pasangan yang terbaik bagi suaminya. Di antara sunnah adalah ketika seorang muslimah berusaha untuk, ya, menampilkan penampilan terbaiknya di hadapan suaminya, menyambut suami dengan penuh kehangatan. Ini sunnah, ya, yang terkadang banyak dilalaikan oleh sebagian wanita muslimah di zaman sekarang. Kata penulis, wa min dzalika aidan ma jaa fil mu'jamil awsat lit-Tabarani min hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, yakni az-zawjah allati sarat ahlan wa muhayyatan li an takuna min ahli al-jannah bi sifatiha al-hamidah wa khilaliha al-mubarakah. Qala kullu wadudin walud idza ghadibat aw usi'a ilaiha aw ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bi ghamdin hatta tarda, yakni la aghmid aini wal ahna'u bi naumin wala taqirru li ainun hatta tarda anni. Di antara sifat seorang wanita yang salihah, seorang istri yang salihah, adalah apa yang datang dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Awsat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang istri yang layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, seorang istri yang akan diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat yang terpuji,
Ya. Maka hadis ini memberikan motivasi kepada setiap wanita muslimah agar berhias diri dengan sifat-sifat yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, sehingga dia termasuk ke dalam ahlul jannah, dijadikan sebagai istri bagi seorang laki-laki di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat atau karakter istri yang salihah yang akan menjadi pasangan bagi seseorang di surga Allah Subhanahu wa taala adalah kullu wadudin waludin. Setiap wanita yang penyayang. Walud yang memiliki anak keturunan. Seorang wanita yang penyayang, yang penyabar, walud yang memiliki keturunan. Idza ghadibat au usi'a ilaiha, ketika dia marah, atau ketika suaminya marah kepada dirinya, maka dengan kesabarannya dia mengatakan kepada sang suami, hadhihi yadi fi yadik, wahai suamiku, ini tanganku, ini tanganku. La aktahil bi ghamdin hatta tardah. Aku tidak bisa memejamkan kedua mataku. Aku enggak bisa tidur nyenyak sampai engkau ridho terhadap diriku. Ini di antara karakter wanita yang salihah. Di antara karakter seorang wanita yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita ahlul jannah. Seorang wanita yang pandai mengambil hati suaminya. Ketika suaminya marah, maka dia berusaha untuk meredamkan amarah suaminya dengan sikapnya, dengan muamalahnya. Wahai suamiku, ini tanganku, ambil. Aku tidak pernah bisa tidur nyenyak sampai engkau ridho terhadap diriku, sampai hilang amarah darimu, sampai engkau ridho terhadap diriku. Ini sifat seorang wanita yang muslimah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang berusaha untuk mendinginkan amarah suaminya ketika suami terpancing amarahnya, dengan sikapnya, dengan muamalahnya, sehingga sang suami mendapatkan ketenangan di dalam rumahnya, bukan sebaliknya. Bukan wanita yang senantiasa membakar amarah sang suami atau memancing emosi sang suami, tidak. Tapi wanita yang muslimah, yang salihah adalah wanita yang pandai meredam emosi suaminya dengan akhlak dan dengan perilakunya. Kata penulis, wa minal mu'saf, di antara perkara yang sangat disayangkan yang kita lihat pada hari-hari ini, anna ba'dhan nisa la tubali an yanama zawjuha al-lailah wath-thintain wath-thalath wal-'ashr wash-shahr wa huwa mughdab. Di antara fenomena yang sangat disayangkan pada hari-hari ini adalah apa yang kita dapatkan dari sebagian wanita di mana ia tidak peduli dengan amarah suaminya. Ketika suaminya marah kepada dirinya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, bahkan 1 bulan, dia enggak peduli. Dia tidak berusaha untuk meminta ridha kepada suaminya, padahal dia tahu suaminya marah kepada dirinya. Dia tidak berusaha untuk meminta ridha suaminya, padahal di antara karakter
ya, wanita ahlul jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita yang ketika ya, dia berbuat kesalahan atau ketika suami marah kepada dirinya, dia berusaha untuk berlapang dada, meminta maaf kepada suaminya, mengatakan ambillah tanganku, ya, aku tidak pernah tidur dengan nyaman ya, selama engkau masih marah kepadaku. Aku tidak bisa ya, tidur dengan nyenyak ya, sampai engkau ridha kepada diriku. Namun sebagian wanita enggak peduli, mau suaminya marah sehari, mau seminggu, mau sebulan, bahkan lebih, dia enggak peduli ya. Dia tidur ya biasa-biasa saja, seperti tidak ada masalah. Wa ka'annal amra la ya'niha, ya seolah-olah yakni tidak ada masalah bagi dirinya. Mau suaminya marah mau tidak, ya dia enggak pedulikan. Dia tidak berusaha untuk mengambil hati sang suami. Dia tidak berusaha untuk mengambil ridha sang suami. Wala ka'annaha satalqallaha subhanahu wa ta'ala wa yuhasibuha ala hadhihi al-umur wa ala hadhihi al-a'mal. Seolah-olah dia enggak sadar bahwasanya apa yang dia lakukan ya, ketika dia membiarkan suaminya marah ya, tanpa berusaha untuk meminta keridhaan suami, meminta maaf kepada suaminya ya, bahwasanya hal-hal semacam itu akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada ya penghisaban amalannya di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah seorang wanita muslimah untuk mengambil hati suaminya ya. Bersabar dalam menghadapi ya sikap suami yang terkadang mungkin ya kurang dia ridhai, tapi dia berusaha ya untuk menjadi pasangan yang baik bagi suaminya, berusaha untuk bersabar dalam bermuamalah bersama suaminya, dan dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ya termasuk ke dalam bagian wanita ahlul jannah di hari kiamat nanti. Kemudian kata penulis, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, wa min sifatil mar'atis salihah, dan di antara karakter seorang wanita yang salihah, seorang istri yang salihah, ma jaa fi sunanil Baihaqi, apa yang datang di dalam Sunan Al-Baihaqi, an Abi Udzainah As-Sadafi, dari Abi Udzainah As-Sadafi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, khairu nisaikum al-wadudul walud al-muwatiyatul muwasiyatu, istri-istri terbaik di antara istri-istri kalian adalah wanita yang penyayang, al-walud, yang memiliki ya keturunan, al-muwatiyah, al-muwasiyah, wanita yang berusaha untuk taat kepada suaminya, wanita yang berusaha untuk berkhidmat kepada suaminya. Idza taqaina Allah, apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baiknya seorang yang muslimah, seorang istri yang salihah ya, dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, bagus muamalahnya bersama sang Khaliq dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagus dalam bermuamalah bersama suaminya. Maka enggak cukup seorang wanita muslimah itu bertakwa kepada Allah kemudian melupakan, melalaikan hak-hak suami ya.
Jangan sampai seorang wanita hanya pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di saat yang bersamaan dia tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, menunaikan hak-hak suaminya. Maka jadilah ya wanita muslimah yang berusaha menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk menjadi istri yang terbaik bagi suaminya, menjalankan hak-hak suaminya. Wa syarru nisaikum, sedangkan istri kalian yang paling buruk adalah al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, wa hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang pandai tabarruj, ya, menampakkan yakni hal-hal yang tidak semestinya ditampakkan di hadapan khalayak. Al-mutakhayyilat, wanita-wanita yang sombong, yang congkak, yang angkuh. Wa hunnal munafiqat, dan mereka adalah wanita-wanita yang terkena penyakit kemunafikan. La yadkhulul jannah minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang akan masuk surga di antara mereka, yakni wanita-wanita yang pandai tabarruj, wanita-wanita yang sombong, yang angkuh, tidak akan masuk surga di antara mereka kecuali seperti burung gagak yang a'sam. Makna a'sam di sini kata para ulama, ini burung gagak yang ada warna putih pada kakinya. Dan itu jarang, karena mayoritas burung gagak itu warnanya hitam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan bahwasanya sangat jarang di antara wanita-wanita yang pandai tabarruj, kemudian wanita-wanita yang angkuh, yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena keangkuhannya, karena kesombongannya. Fanzur ila hadhihi sifati lizaujati salihah. Kata penulis, maka lihatlah, perhatikan sifat-sifat yang Nabi gambarkan bagi seorang istri yang salihah. Sifat yang pertama adalah al-wadud, sifat penyayang. Hendaknya seorang wanita muslimah punya sifat wadud, punya sifat penyayang terhadap suaminya dan penyayang terhadap anak-anaknya. Sabar, dalam bermuamalah bersama suaminya, sabar dalam bermuamalah bersama anak-anaknya. Jangan temperamental, jangan sedikit-sedikit marah, terpancing emosi, sehingga jauh dari sifat wadud, jauh dari sifat penyayang bagi seorang wanita. Kata penulis, wa hadhihi sifatun karimatun wa khullatun hamidatun fil mar'atis salihah wa zaujatil mubarakah. Sifat al-wadud adalah sifat yang mulia, sifat yang terpuji, yang hendaknya ada dalam diri seorang wanita yang salihah dan seorang istri yang mubarakah, seorang istri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sikap penyayang, dan butuh dilatih, butuh dilatih, sabar, kemudian berusaha untuk menyayangi suami, berusaha untuk sayang kepada anak-anak, ini butuh dilatih. Al-wadud ay al-muttasifah bil wuddi wa husni tawaddud. Makna al-wadud kata penulis adalah wanita yang berhias diri dengan kasih sayang, dan muamalah yang baik dalam bermuamalah bersama orang lain.
Wa ahaqqun nasi bidzalika az-zauj. Dan pihak yang paling berhak dengan kasih sayang seorang wanita muslimah adalah suaminya. Ya. Kita berlemah lembut, kita bersikap kasih sayang kepada semua. Ya. Namun yang paling berhak mendapatkan kasih sayang seorang wanita adalah pasangan hidupnya, adalah suaminya. An tuhsina tawaddud ilaihi wa an taksib masyairahu wa atifatahu bi kalimatiha al-latifah wa alfadhiha al-'adbah wa husni tawaddudiha lahu fi muamalatiha lahu wa fi madhhariha wa hayatiha. Hendaknya seorang wanita salihah ya berusaha untuk mengambil hati seorang suami, mengambil ya cinta seorang suami dengan kelembutan ya tutur katanya, dengan kebaikan muamalahnya ya, dan dengan penampilan terbaik pada fisiknya. Ini ya poin penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap wanita muslimah. Ya. Ambil hati suami, ambil ridhanya suami dengan ya, bagusnya kalimat-kalimat yang kita ucapkan di hadapan suami kita, dengan bagusnya tutur kata, dengan bagusnya ya, kalimat-kalimat yang kita ucapkan di hadapan suami kita. Kemudian perilaku kita, akhlak dan muamalah kita dalam bermuamalah bersama suami juga demikian. Hendaknya seorang wanita muslimah berusaha untuk bermuamalah dengan baik bersama suaminya. Ya. Demikian pula dengan kebaikan fisiknya, mazharnya, penampilannya. Ya. Berusaha menampilkan penampilan yang terbaik di hadapan suaminya. Ya. Maka bagus ucapannya, bagus muamalahnya, dan bagus penampilannya. Ya, ini semua satu paket yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Yang hendaknya ada dalam diri seorang wanita muslimah. Fatawaddud yakunu bil kalam, wa yakunu bil hay'ah, wa yakunu bil madhar, wa yakunu bil amal, wa yakunu bil khuluq. Maka ya sifat penyayang, ya sifat kelemah lembutan itu terkadang dilakukan dengan ucapan. Ya berucap yang lemah lembut di hadapan suami, tidak meninggikan suara di hadapan suaminya. Terkadang dengan penampilan, dengan mazhar, dengan hay'ah. Ya. Berusaha untuk meraih hati suami dengan penampilannya. Berusaha meraih keridhaan suami dengan penampilannya. Dan terkadang dengan akhlak atau dengan muamalah, dengan amalan ya, yang dia lakukan di hadapan suaminya. Berkhidmat kepada suami dengan tulus, dengan ikhlas, mengharapkan besarnya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berperilaku, berperangai yang baik di hadapan suaminya. Ini semua masuk kategori al-wadud yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karakter yang kedua yang Nabi sebutkan dalam hadis di atas, hadis Abi Udzainah As-Sadafi radhiyallahu anhu adalah al-walud, ay katsiratul injab, wanita ya yang banyak melahirkan. Yani wanita yang subur. Ya. Katsiratul injab. Wanita yang subur. Ya, yang berpotensi memiliki banyak anak. Wa hiya sifatun hamidatun fil mar'ah. Dan sifat al-walud ya di antara sifat yang terpuji dalam diri seorang wanita. Wa hiya min khairin nisa, dan dia ya adalah termasuk di antara wanita-wanita yang terbaik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ya, memberikan motivasi kepada para calon suami ya untuk mencari wanita-wanita yang subur, yang banyak keturunan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senang ya dengan banyaknya jumlah umat beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada para laki-laki calon suami, kata Nabi yang mulia, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Wahai kaum laki-laki, nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan wanita-wanita yang subur, yang memiliki banyak keturunan. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah umatku di hari kiamat nanti. Ya, Nabi SAW senang ya dengan banyaknya jumlah umat beliau di hadapan umat para nabi dan rasul di hari kiamat nanti. Maka di antara sifat wanita yang terbaik adalah wanita yang berpotensi memiliki banyak keturunan. Wa idza kanatil mar'atu mubtalatan bi'illatin aw maradin fa hadza amrun la yadurruha. Namun kata penulis, kalau seandainya wanita ya tidak bisa melahirkan ya karena sebab tertentu, karena penyakit tertentu, maka tidak masalah, enggak ada masalah. Ya. Ketika seorang wanita muslimah yakni tidak dianugerahkan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Ini di luar kesanggupannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagian orang anaknya banyak, sebagian orang Allah enggak kasih keturunan. Ya. Maka ketika seorang wanita ya karena sebab tertentu, karena sakit tertentu sehingga enggak memiliki keturunan, enggak ada masalah. Yang penting dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk taat kepada suaminya. Berusaha untuk menjadi istri yang terbaik di hadapan suaminya. Ya. Li'annahu laisa amran qassarat fihi aw sa'at hiya fil ikhlali bihi. Karena ketika ya dia sudah berusaha tapi Allah enggak berikan keturunan, maka itu di luar kesanggupannya. Ya. Di luar batas kesanggupannya. Ya. Selama dia ya tidak berusaha untuk yakni menjadi sebab tidak mendapatkannya keturunan tersebut, maka tidak ada masalah. Ya. Fala yuhasibuha Allahu ala dzalik wala yadhurruha dzalik. Wala yunafi dzalika ma'a salahiha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisab ya sang wanita tersebut ketika memang Allah tetapkan dia tidak memiliki keturunan, dan hal itu tidak memudaratkan dirinya dan tidak mengurangi kesalihannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama memang dia tidak berusaha untuk merusak fisiknya, merusak badannya, ya sehingga dia divonis tidak punya keturunan, ya karena sakit atau sebab yang lainnya, maka nggak ada masalah. Amma in kanat hiya waludan walakinnaha tamna'ul aulad wa taqta'ul injab wa tas'a fi qat'ihi fa hadza fihi dararun 'alaiha. Adapun kalau seandainya sang wanita ya asalnya dia adalah wanita yang walud, punya banyak keturunan, ya. Akan tetapi dia enggan untuk memiliki keturunan. Ya. Atau dia memutus yakni peranakannya sehingga dia tidak memiliki keturunan. Dengan usahanya, ya dengan ikhtiarnya, maka ini yang bermasalah. Ya. Awalnya dia dalam kondisi normal, ya tidak ada masalah, tapi dia sendiri yang berusaha untuk yakni bagaimana caranya agar tidak memiliki anak, dengan pilihannya, dengan ikhtiarnya, dengan usahanya, bagaimana caranya agar dia tidak memiliki anak. Ya. Padahal seharusnya dia bisa memiliki anak, memiliki keturunan. Maka ini yang bermasalah, kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala.
Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam pernah bersabda, tazawwajul wadudal walud, nikahilah oleh kalian wahai para laki-laki wanita-wanita yang penyayang dan wanita-wanita yang banyak memiliki keturunan. Nikahi mereka. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah umatku di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat nanti. Ya. Falladhi yanbaghi 'alal mar'ah an tas'a fi wujudil aulad, maka yang sepatutnya dilakukan oleh seorang wanita adalah berusaha, ya, bagaimana caranya untuk memiliki seorang anak keturunan. Ya. Wa tabdhulu sababa fi dzalik, dan mengambil sebab agar dia memiliki keturunan. Wa tas'a fi tarbiyatihim wa tansyiatihim wa riayatihim. Kemudian setelah Allah anugerahkan keturunan, maka berusaha untuk mentarbiyah mereka, untuk mendidik mereka, ya, dengan tarbiyah yang baik. Dididik anak itu, karena anak adalah amanah yang Allah berikan kepada para orang tua. Harus diarahkan, ya, diajarkan, dididik dengan pendidikan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makna menjaga, ya, keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, addibuhum wa 'allimuhum, didik mereka, ya, ajarkan ilmu kepada mereka, ya, ajarkan tentang syariat Allah, ajarkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ajarkan akidah yang benar, ajarkan ibadah yang benar, ajarkan muamalah yang benar. Ini tanggung jawab orang tua, ya, terhadap anak-anak mereka. Maka setelah Allah anugerahkan seorang anak kepada, ya, orang tua, hendaknya, ya, dididik dan diajarkan dengan baik. Wa tahtasib litakuna sababan fi an yujada fil mujtama' abna'un salihun wa du'atun muslihun wa tahtasib dzalika min awwali dukhuliha fi zawaj. Dan hendaknya seorang istri, ya, seorang wanita muslimah, ihtisab, ya, dengan memiliki anak, dia hadirkan niat, mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Niatkan, ya, dengan memiliki anak, mudah-mudahan bisa menjadi sebab adanya anak keturunan yang saleh, yang baik di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ya, niatkan ketika kita memiliki anak, maka kita harapkan anak-anak kita kelak menjadi para penyeru kebaikan, orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Ya, kita harapkan dari anak-anak kita tersebut, dari keturunan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dianugerahi anak-anak yang baik, yang saleh dan salihah, dan menjadi orang-orang yang memperbaiki manusia, mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Ya. Maka jangan sampai kita mengikuti gaya hidup orang-orang kufar, ya, meninggalkan pernikahan, meninggalkan, ya, ini keinginan punya anak. Ini bukan sifat seorang muslim, seorang muslimah. Ya, nggak mau punya anak, nggak mau repot yang ngurus anak. Ini bukan sifat seorang muslim, bukan sifat seorang muslimah. Ya. Seorang muslim, seorang muslimah berusaha memiliki anak keturunan yang saleh dan salihah. Ya. Dan kita harapkan kelak mereka menjadi penerus estafet kebaikan kita. Mereka bisa menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Wa tahtasibu dzalika min awwali dukhuliha fi zawaj, dan hadirkan niat ini, ya, memiliki anak keturunan yang saleh dan salihah. Hadirkan niat ini
dari awal memasuki kehidupan rumah tangga. Ya, ketika akad pernikahan berlangsung, ya, maka niatkan menikah untuk mencari keturunan yang baik, mencari keturunan yang saleh dan salihah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Taqulu bainaha wa bain Allah, dia azamkan tekad, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, la'alla Allah yukrimuni bi abna'in min a'immatil huda aw min ulama'il muslimin aw min du'atil khair. Dia azamkan, dia tekadkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan pernikahan ya hamba, Engkau anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh dan salihah, yang kelak menjadi a'immatul huda, pemimpin dalam hidayah, pemimpin dalam kebaikan, menjadi ulama kaum muslimin, menjadi penyeru kebaikan, du'atul khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Fayuktabu lahal ajrul azim ala hadhihi niyatis salihah wa ma yatba'uha minal inayati war ri'ayah. Sehingga ya seorang wanita muslimah dicatatkan baginya pahala yang sangat besar dengan niatnya tersebut. Ya, ketika seorang wanita muslimah menikah dengan niat mencari keturunan yang baik, mencari keturunan yang saleh dan salihah, maka dia dapat pahala dengan niatnya. Ya, meskipun qaddar Allah tidak berikan dia keturunan, tapi dengan niatnya dia dapat pahala yang besar. Apalagi kalau Allah berikan dia keturunan dan dia berusaha untuk ya mendidik sang anak, mengarahkan sang anak, mengajarkan sang anak ya dengan pendidikan terbaik, ya, maka kelak anak inilah yang akan menjadi ya penerus kebaikan bagi orang tuanya. Maka hati-hati ya dari propaganda orang-orang kufar yang mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan memiliki anak keturunan, ya, tidak mau direpotkan dengan tangisan anak, ya, tidak mau direpotkan dengan yakni keluh kesah anak, akhirnya memutuskan untuk tidak memiliki anak. Maka ini bukan sifat dan karakter orang-orang beriman. Ya, ingat, hidup kita terbatas, waktu kita di dunia terbatas, dan di antara sumber pahala jariah yang terus mengalir kepada seseorang setelah dia tidak lagi mampu beramal adalah kesalihan dan kebaikan anak-anaknya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang akan senantiasa mengalirkan pahala bagi seseorang. Ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ya, maka harapan setiap orang tua muslim dan muslimah punya anak keturunan, ya, yang baik, yang saleh dan salihah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita berusaha berikhtiar semaksimal yang bisa kita upayakan dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang terbaik, sehingga kita ya dapat kebaikan dari anak keturunan tersebut. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini. Akhwati fillah, a'azzakunallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas meskipun sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan yang salah karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.